Selamat datang kembali di seri video filsafat untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir filsafat dalam 100 hari. Nah, hari ini kita akan membahas seorang tokoh besar dalam filsafat politik, dan dia juga terkenal dengan pemikiran-pemikiran sosialnya yang revolusioner. Siapakah dia? Dia adalah Antonio Gramsci. Saya sangat yakin teman-teman pernah mendengar namanya, utamanya ketika kita berbicara masalah aktivisme politik atau masalah kekuasaan, penindasan. Biasanya nama ini sering sekali keluar. Nah, Antonio Gramsci adalah seorang filsuf. Dia aktivis politik yang lama di penjara, dan dia juga adalah seorang penulis yang terkenal dengan konsep hegemoni budaya, ya, dimana teman-teman pasti sering mendengar setiap kali kita membicarakan tentang hegemoni, kekuasaan yang tak berbentuk. Nah, selalu nama Antonio Gramsci ini yang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang dimaksud Gramsci dengan hegemoni, dan bagaimana gagasan hegemoni itu jadi senjata perlawanan melawan ketidakadilan gitu. Dan mengapa ide-ide Gramsci menjadi tetap relevan untuk kita bicarakan hari ini? Mari teman-teman kita membahasnya. Tapi sebelum jauh kita menikung masuk lebih dalam ke dalam pemikiran Gramsci, kita kenali dulu siapakah dia. Antonio Gramsci adalah seorang Italia. Dia lahir di Sardinia tanggal 22 Januari 1891. Ada sebuah pulau, ya, namanya Sardinia, tempat Gramsci lahir, yang memang pulau itu berbeda dengan daerah lain di Italia. Pulau itu miskin, ya, sering terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Nah, Gramsci tumbuh di pulau itu, di sebuah tempat di mana kemiskinan itu menjadi sesuatu yang familiar baginya, dan akhirnya hal itulah yang mempengaruhi cara pandangnya tentang ketidaksetaraan sosial. Teman-teman, Gramsci ini dikenal sebagai seorang pemikir yang memang cerdas, ya, bahkan sangat cerdas, ya, meskipun dia menemui begitu banyak hambatan dalam pemikirannya, lebih-lebih karena dia ditekan atau hidupnya terancam. Gramsci sendiri itu memulai petualangan intelektualnya di Universitas Turin, di mana dia berkuliah di sana, dan dia juga terpapar oleh gerakan buruh dan gerakan ideologi sosialisme selama berkuliah di Turin, di Universitas Turin. Nah, selama tahun-tahun di mana dia banyak bersentuhan dengan sosialisme, dia kemudian bergabung dengan salah satu partai kiri yang cukup revolusioner di Italia, namanya Partai Sosialis Italia. Dan sejak saat itu dia mulai menulis tentang kondisi pekerja, buruh, dan segala macam ketidakadilan yang terjadi di Italia. Namun puncaknya adalah ketika dia terlibat secara politik mendirikan sebuah partai komunis Italia tahun 1921, di mana nih aktivitas politiknya makin kental dan makin kuat, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana hegemoni didefinisikan oleh Gramsci. Jadi Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan bukan hanya tentang kontrol fisik atau militer. Ada bentuk kekuasaan lain yang jauh lebih halus tetapi sangat efektif, yaitu mengenai hegemoni budaya. Menurut Gramsci, hegemoni adalah dominasi yang kemudian disetujui gitu. Jadi dominasi itu tidak bukan yang muncul karena paksaan. Nah, kekuasaan politik itu menjaga dominasinya dengan membuat semacam nilai, semacam norma, semacam kebudayaan yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat dan menganggap segala bentuk kekuasaan itu sebagai sesuatu yang normal. Nah, hegemoni didefinisikan pertama-tama seperti itu oleh Gramsci. Nah, yang kedua, kemudian Gramsci membedah lebih dalam lagi tentang hegemoni, bahwa hegemoni itu
juga beroperasi melalui ideologi, di mana ideologi itu digunakan sebagai alat untuk mengkontrol, alat untuk mengendalikan. Gramsci menunjukkan bahwa kelas penguasa sering menggunakan pendidikan atau sekolah ya, dalam hal ini universitas gitu ya, agama, kemudian media dan budaya sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Nah, disinilah ideologi kemudian diberikan atau diresapkan ke lembaga-lembaga itu tadi, ada pendidikan, agama, ke media dan ke budaya, sehingga itu menjadi alat kontrol yang tidak terlihat gitu. Lalu yang ketiga adalah hegemoni budaya dalam konteks bagaimana ini bisa di counter atau dilawan. Nah, Gramsci kemudian dalam hal ini memberikan tekanan yang istimewa kepada kaum intelektual organik. Nah, apa itu kaum intelektual organik? Jadi begini, Gramsci membedakan antara intelektual tradisional. Intelektual tradisional adalah kaum intelektual yang mendukung struktur lama yang mempertahankan status quo. Nah, ada jenis kedua menurut Gramsci yang disebutnya sebagai intelektual organik. Intelektual organik adalah intelektual yang muncul dari kalangan kelas pekerja atau buruh, dan dia memperjuangkan perubahan. Jadi antara intelektual tradisional dan intelektual organik, keduanya ini saling berseberangan. Nah, setidaknya ada tiga hal itu menurut Gramsci untuk memberikan definisi mengenai hegemoni budaya atau suatu bentuk kekuasaan yang sifatnya halus tetapi sangat efektif. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah hegemoni, merupakan dominasi yang berjalan lewat persetujuan tidak atau tanpa paksaan. Kedua, penggunaannya menggunakan ideologi sebagai alat kontrol. Yang ketiga, hegemoni itu biasanya akan berhadapan-hadapan dengan kaum intelektual organik, sedangkan hegemoni itu sendiri biasanya dijalankan oleh kaum intelektual tradisional. Baik, dengan kata lain, Gramsci mengatakan bahwa revolusi itu tidak cukup hanya dengan menggulingkan pemerintahan. Kita juga perlu menggugat cara berpikir yang telah ditanamkan oleh kekuasaan. Nah teman-teman, pada 1926 Gramsci ini cukup boleh dikatakan cukup sial ya. Dia ditangkap oleh penguasa saat itu, fasis Mussolini, karena aktivitas politik Gramsci. Dia kemudian dijatuhi 20 tahun penjara, dan di balik jeruji itu kesehatan Gramsci semakin memburuk. Tetapi meski dalam kondisi yang menderita, kondisi yang memprihatinkan, dia tetap menulis. Nah, selama di penjara itu apa yang ditulis Gramsci gitu. Jadi Gramsci menulis sebuah buku yang hari ini menjadi karya yang populer dan monumental ya, bagi kelompok kaum gerakan maupun para politisi kiri ya. Bukunya berjudul Prison Notebooks. Nah, Prison Notebooks ini adalah kumpulan esai dan catatan Gramsci mengenai politik, budaya, dan masyarakat. Bila teman-teman membaca Prison Notebooks, teman-teman akan menemukan setidaknya menurut saya 3 ide, yaitu mengenai blok sejarah, mengenai perang posisi, dan mengenai pendidikan dan kesadaran kritis. Mari kita bahas satu persatu. Blok sejarah. Nah, dalam ide blok sejarah ini, Gramsci itu mengajukan semacam gagasan bahwa perubahan sosial itu membutuhkan aliansi antara berbagai kelas yang tertindas. Jadi perubahan sosial itu bukan hanya tanggung jawab buruh dan pekerja, tapi kelompok-kelompok lain yang tertindas juga. Misalnya di luar kaum buruh atau pekerja ada kelompok petani, ada kelompok yang bertujuan membela alam ya, untuk konservasi alam, kelompok masyarakat adat yang terpinggirkan oleh pembangunan, kaum perempuan, dan kaum-kaum lain yang terdiskriminasi, kaum kulit
hitam atau orang yang mengalami atau kaum-kaum atau kelompok-kelompok yang mengalami rasialisme. Nah itu sebenarnya harusnya membangun sebuah aliansi untuk melawan dominasi penguasa. Nah itu ide pertamanya, blok sejarah. Yang kedua adalah perang posisi. Perang posisi ini maksudnya Gramsci begini. Jadi perjuangan melawan kekuasaan itu tidak bisa langsung lewat konfrontasi langsung gitu. Jadi Gramsci tidak setuju dengan konfrontasi langsung hadap-hadapan antara yang tertindas dengan yang berkuasa, tetapi harus menggunakan strategi budaya dan perang ideologi. Jadi Gramsci dalam hal ini lebih mengedepankan strategi kebudayaan dan ideologis. Kemudian ide ketiga dalam buku Prison Notebooks adalah tentang pendidikan dan kesadaran kritis. Jadi Gramsci ini menarik teman-teman, dia melihat pendidikan sebagai alat yang penting untuk membangun kesadaran dan untuk mengubah masyarakat. Nah, kalau begitu sampai hari ini apakah masih relevan ya membicarakan Gramsci? Ya tentu saja masih relevan, karena Antonio Gramsci itu ya meskipun dia sudah meninggal, bahkan meninggalnya sebelum Indonesia merdeka ya, tanggal 27 April 1937. Tetapi beberapa hari setelah dibebaskan dari penjara misalnya ya, itu ide-ide Gramsci, kan Gramsci meninggal setelah beberapa hari bebas dari penjara gitu ya. Nah setelah itu kemudian saya meninggal, ide-ide Gramsci ini hidup terus teman-teman dan mempengaruhi pemikiran modern. Banyak yang dipengaruhi. Kalau teman-teman pernah membaca Laclau dan Movie tentang gerakan sosial baru, dia sangat terpengaruh oleh Gramsci. Kemudian gerakan sosial dan aktivisme di dunia hari ini, misalnya kalau sebut saja katakanlah para aktivis Greenpeace atau misalnya para aktivis pembela tanah adat, banyak sekali gerakan sosial yang terpengaruh juga oleh Gramsci. Yang kedua, kita tahu dan kita sempat juga membahas tentang pedagogi kritis ya, di luar Freire ya, Paulo Freire yang sudah kita bahas, atau bahkan kalau di Indonesia Romo Mangun gitu ya. Ide Gramsci ya tentang subaltern atau ide tentang intelektual yang hadir di pinggiran, itu juga banyak dipengaruhi oleh Gramsci ya, mengenai pendidikan kritis sebagai alat perubahan. Kemudian yang ketiga, dalam dunia kajian budaya atau cultural studies yang juga cukup populer akhir-akhir ini, ide-ide Gramsci itu dipakai untuk melakukan analisis media dan ideologi. Jadi tentu saja pemikiran Gramsci masih relevan. Bahkan hari ini, kalau teman-teman lihat di media sosial ketika bicara tentang politik Indonesia, kita kan sering menyebut kata hegemoni budaya, hegemoni dalam pendidikan, politik yang membentuk pandangan kita tentang dunia secara satu pihak gitu ya, tidak dengan pandangan yang plural. Nah itu semua itu asalnya dari pemikiran Gramsci tentang hegemoni kebudayaan. Nah, salah satu kutipan Gramsci yang bagi saya cukup bermakna adalah ini, pessimism of the intellect, optimism of the will. Jadi pesimisme intelektual tapi optimisme kehendak. Artinya meskipun kita itu sadar akan kesulitan yang ada, tantangan, hambatan yang begitu berat dalam hidup kita, dalam situasi ketidakadilan gitu ya, kita harus tetap memiliki keberanian untuk bertindak dan untuk tetap berharap. Baik teman-teman, saya pikir cukup sudah pembahasan kita tentang Gramsci. Teman-teman bisa mendalaminya sendiri karena pemikirannya menarik untuk didalami dan tidak terlalu sulit juga sebenarnya buku-buku yang dia buat. Yang jelas dia adalah seorang pemikir besar yang mengajarkan kita bahwa kekuasaan ini bukan hanya soal senjata, tapi juga soal pikiran. Jadi konfrontasi kepada penguasa itu bukan satu pilihan yang baik. Nah, bagaimana menurut teman-teman?
Apakah konsep hegemoni budaya ini masih relevan untuk kita pahami, kita pelajari hari ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk kuliah online hari ini. Tetap berpikir kritis, kita ketemu di kuliah berikutnya.